Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi soha bidalatil dinihi arkana syari'ah wa soha bi ahkamihi furu'a millatil hanafiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, wa qala aywa fa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, para jamaah yang kami hormati, terkhusus yang terhormat Bapak Camat Pademangan, Bapak Igil Andiani, yang kami hormati Bapak Sekcam, Bapak Haji Samuel, kami hormati Bapak Kasih Kesra Kecamatan Pademangan, Bapak Cahyo, kami hormati Ibu Mariani, Bu, selaku Ketua PKK Kecamatan, betul. Kami hormati ibu-ibu PKK Kecamatan yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Tingkat kelurahan ada Ancol, Pademangan Barat, Pademangan Timur, dan alhamdulillah dihadiri oleh Ibu Lurah Pademangan Timur. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu majelis taklim yang hadir, mudah-mudahan setiap langkahnya dari rumah menuju kantor kecamatan kemudian naik lantai pegel, Bu. Semoga setiap langkahnya ditambah pahala, setiap langkahnya diampuni dosa, setiap langkahnya diangkat derajat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena kita duduk di dalam majelis yang teristimewa. Baginda Rasul menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannah fata'u. Bila mana kalian melewati satu pertamanan surga, ambil isinya. Maka Rasul mengatakan majelis taklim atau majelis zikir adalah satu pertamanan dari pertamanan surganya Allah. Alhamdulillah. Gak semua orang dipilih untuk bisa duduk dalam majelis taklim, betul? Maka luar biasa. Beri tepuk tangan buat Kecamatan Pademangan. Mudah-mudahan yang ada di dalam struktur rangkaian kepegawaian dan semua karyawan yang ada di Kecamatan Pademangan tambah barokah. Ibu-ibu yang ada di sini, mudah-mudahan besok kita bisa pergi umroh. Syukur-syukur haji. Barang-barang mau, Bu? Banyakin baca surat. Surat pertama surat Waqiah. Kalau sudah juga dipanggil-panggil berangkat haji atau umroh, tambah lagi suratnya, surat Ar-Rahman. Enggak berangkat juga terakhir surat ibu-ibu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Izinkan saya Habib Fauzi bertempat di RT 013 RW 010 Kelurahan Pademangan Barat, tetanggaan Bu sama kantor kecamatan. Doakan lagi bangun pondok pesantren di Pademangan. Karena cita-citanya tinggi, mudah-mudahan terlaksana. Amin. Pak Camat juga kemarin yang meresmikan Pademangan Kampung Al-Qur'an. Gimana Ibu? Kira-kira kalau jadi Pademangan jadi kampung Al-Qur'an seneng apa enggak? Ibu dari lorong-lorong tegang-tegang yang ditemuin anak legang sedang tadarusan Al-Qur'an, betul? Di Gang Nawor ketemu anak lagi baca Al-Qur'an. Yang ada di Pademangan Timur kumpul anak lagi baca Al-Qur'an. Sekarang prihatin Bu, generasi muda setiap kumpul anak lagi main. Bener apa enggak?
Tuh anak-anak kecil luar biasa. Sekarang yang prihatin Bu, anak baru lahir kemarin udah bisa pinter tiktokan. Kenapa? Ternyata yang ngajarin emaknya. Habis bingung Pak kalau dikasih HP kok anak gak mau makan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara masalah akhlak yang sempurna sudah tidak diragukan lagi. Manusia yang terbaik akhlaknya di seluruh penjuru dunia, dari mulai awal sampai nanti manusia terakhir kiamat diwafatkan dan dilahirkan, dialah baginda Nabi besar Muhammad. Bukan beliau sendiri yang mengatakan beliau akhlaknya terbaik, bukan. Bukan para sahabat yang berkata akhlaknya beliau sempurna. Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Fa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Engkau wahai Muhammad di dalam akhlak yang paling besar, akhlak yang sempurna. Alhamdulillah. Makanya kalau dibicarakan tentang sejarahnya baginda Rasul ini, mulai dari sekarang sampai malam sudah selesai. Kuat Bu? Bu? Kuat? Ibu mau mungkin kuat, saya nggak kuat. Ibu yang diam saja saya ngomong. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Bertepatan juga pengajian bulanan ibu-ibu Kecamatan Pademangan dengan bulan yang istimewa. Betul? Bulan apa namanya Bu? Bulan Maulid. Seluruh penjuru dunia yang paham atas cintanya kepada Nabi pasti melaksanakan yang namanya Maulid Nabi. Jawab Bu, jujur, tidak ada dusta di antara kita. Saya mau tanya, cinta nggak sama Nabi? Lebih makan lah jawabnya. Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Ya, saya akan semua bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu namanya sholawat. Siapa yang sering baca sholawat itu, kata para ulama, hatinya bersih. Amin. Penyakit jasmaninya hilang. Amin. Ada lagi sholawat busyra, kabar gembira kepada umat ini yang senang baca sholawat busyra, insya Allah nanti di akhirat ketemu sama Nabi. Banyak sekali ulama-ulama, saking sayangnya ulama dengan baginda Rasul, maka ulama-ulama bikin syair-syair pujian, syair-syair penghormatan kepada baginda Rasul, karena ini adalah sosok istimewa. Siapa yang berdekatan dengan beliau menjadi mulia. Betul. Bahkan ada satu mimbarnya Nabi yang terbuat dari kayu yang ada di Masjid Nabawi, karena sudah amat sangat tua itu mimbar mau diganti. Biasa dipakai dalam khutbahnya Nabi, ceramahnya Nabi, karena sudah tua mau diganti. Ternyata di waktu malam sahabat mendengar ada yang sedang menangis. Bingung, siapa yang menangis? Ditanya oleh baginda Rasul, "Ya Rasul, ini ada yang menangis tapi kita nggak tahu, nggak ada orangnya." Ternyata Rasul menyampaikan yang sedang menangis adalah mimbar yang sudah nggak kepakai. Kenapa? Sedih ditinggal baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya baginda Rasul mendekati mimbar yang sudah nggak kepakai, dipeluk sama Nabi, nangisnya diam. Masya Allah, umat ini kenapa tidak sayang dengan baginda Rasul? Kenapa umat ini tidak cinta dengan baginda Rasul? Umat ini kenapa nggak mau sholawatan kepada baginda Rasul? Karena nggak pernah diceritakan sejarah-sejarah mulai dari lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi, tidak ada yang tidak istimewa. Betul, betul. Makanya lahirnya Nabi disebut dengan tahun. Bu, tahun. Ibu tahu kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ketika itu ada gubernur namanya Abraha, orangnya dengki, iri, melihat Ka'bah kok banyak pengunjungnya, melaksanakan tawaf dari kabilah-kabilah bermacam-macam, bermacam-macam daerah datang ke Mekah Al-Mukarramah, bikin tandingan mirip kayak Ka'bah yang dibuat oleh Abraha, tapi nggak laku. Malah Abraha, akhirnya
semua pasukannya dengan mengendarakan kudaan gajah ya, gajah yang besar. Dia nggak tahu itu Ka'bah yang punya bukan masyarakat Quraisy, yang punya Allah. Rabbul Ka'bah adalah Allah Subhanahu. Kecil bagi Allah, nggak usah cari tandingan musuh. Dihadapi dengan pasukan yang besar nggak usah. Burung yang kecil namanya burung, membawa butiran-butiran kecil, batu kecil. Saya baca dalam sejarah Sirah An-Nabawiyah, ternyata batu itu mempunyai nama. Kalau pasukan gajahnya itu ada 70 pasukan gajah dengan nama-namanya, maka batu itu juga membawa batu 70 pas dengan namanya. Di batu ada cetakan kecil namanya. Jadi ketika burung ababil menjatuhkan, itu batu nyari sendiri atas namanya. Sehingga luar biasa, itu kan bukan sembarang batu, batu dari neraka jahanam. Jadi cuma tersentuh dikit kepada gajah, habis. Bagaikan daun dimakan ular. Disitulah Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seluruh manusia sampai hari kiamat dengan lahirnya manusia yang teristimewa, baginda Nabi besar Muhammad. Lahirnya juga luar biasa. Siti Aminah didatangi oleh beberapa wanita-wanita dari surga, dipimpin oleh satu wanita yang istimewa namanya Asia, istri daripada Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Betul? Ternyata wanita itu wanita yang beriman kepada Allah meskipun jadi istrinya Fir'aun. Nabi Musa, zaman Nabi Musa. Oh, luar biasa nih Pak. Pak Sekam ini. Di zaman Nabi Musa. Sekam ya. Pak Haji. Zaman Nabi Musa. Lupa saya kamu tadi. Kita baca tadi. Hah? Kamu? Aisyah. Asia, istrinya Fir'aun. Bawa tuh mendekati istri ibunya dari Rasulullah SAW, maka dibantu proses persalinan. Mohon maaf para Nabi dan Rasul, bukan proses persalinannya melewati yang seperti umumnya kaum wanita, tapi dibelek. Maka itu model zaman sekarang ada namanya lahir model sesar. Dijaga kemuliaan para Nabi dan Rasul, maka tidak keluar melalui kemaluan wanita. Diceritakan di dalam kitab Nihayatul Zain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu langit terbuka, pintu surga terbuka. Malaikat datang membawa 3 benda. Yang pertama, malaikat membawa selendang untuk menyelimuti bayi lucunya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat membawa stempel. Jadi di belakang Nabi di sini Bu ada stempel kenabian, bukan tato ya Bu, bukan tato, stempel kenabian yang dicap oleh malaikat izin Allah Subhanahu. Nabi Rasul bukan orang biasa. Basyarun laisa kal bashar, memang Nabi manusia, tapi bukan dan tidak seperti pada umumnya manusia. Jasad yang paling sempurna adalah jasadnya baginda Rasul. Akhlak yang paling sempurna adalah akhlaknya baginda Rasul. Perilaku yang paling sempurna perilakunya baginda Rasul. Bahkan sampai darah yang terbaik Bu, darahnya baginda Rasul. Maka orang-orang yang ada di sekitar baginda Rasul yang mempunyai pemahaman yang sama, beriman kepada Allah, Islam kepada Allah, banyak menjadi orang-orang yang hebat. Contohnya siapa? Anak beliau Fatimah. Suatu waktu baginda Rasulullah SAW, beliau pulang dalam keadaan pakaiannya penuh dengan debu. Berangkat pagi pakaiannya rapi bersih, ternyata pulang beliau berdakwah, mengajak khalayak masyarakat Quraisy yang ketika itu banyak menyembah patung-patung berhala yang mereka buat sendiri, bahkan ada yang dibuat dari gandum kemudian dipotek apa ya? Dipotong karena lapar dimakan. Tuh bangsa zaman jahiliyah ketika itu. Baginda Rasul keliling agar harapan mereka beriman kepada Allah, tinggalkan penyembahan kepada berhala dan patung. Fatimah menangis karena melihat kondisi baginda Rasul berubah, yang tadinya rapi pakaiannya, rambutnya rapi, acak-acakan penuh dengan debu. Fatimah menangis melihat bapaknya. Rasul mengatakan, "Mayu kiki ya Fatimah,
Apa yang menyebabkan engkau menangis? Aku nggak tega melihat bapakku, orang yang luar biasa, seorang nabi dan rasul, dosanya sudah tidak punya dosa karena dijaga oleh Allah dengan gelar maksum. Namun kondisinya seperti ini. Wahai Fatimah, jangan kau menangis. Engkau akan melihat nanti di akhir zaman di seluruh penjuru dunia ada rumah-rumah yang dalamnya terbuat rumah tembok kayu, bahkan terbuat dari pelepah rumah. Bila mana menerima kalimat yang bapak kamu ajar, bapak kamu ajarkan, bapak kamu sampaikan, akan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini ternyata benar. 14 abad yang lalu kita lihat sekarang ini di mana-mana umat Islam ada. Betul? Indonesia mayoritas, alhamdulillah. Rusia sekarang lagi berbondong-bondong, orang banyak masuk Islam, alhamdulillah. Cuma gak banyak dimasukin di YouTube. Emang YouTube punya siapa? Betul? Mana senang sih orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, berkembang Islam di seluruh penjuru dunia. Tapi yakinlah, meskipun banyak orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, pembantaian dan kezaliman terus terjadi di Palestina, Allah punya skenario terbaik untuk umat Islam nanti di akhir zaman. Suatu waktu umat Islam akan dipersatukan oleh Allah. Amin ya Allah. Akhlak Fatimah melihat bapaknya berdakwah pulang nangis. Anak-anak zaman sekarang gimana? Betul. Saya prihatin Bu, saya dari Sunter, saya ngajar kemudian pulang pada malam sore. Ini biasanya cepat cuma berapa menit, ini kok sejam, macetnya luar biasa. Saya tanya-tanya ada apa sih macet ini di Bongkaran? Ternyata ada konser. Ibu tahu nggak konser? Di JIS Bu kemarin itu Bu, JIS apa itu konser apa sih? Itu nggak tahu namanya Bu. Dari sana orang, tapi anak-anak rela Bu. Mohon maaf, rela jalan jauh-jauh macet-macet untuk ke sana. Bahkan rela ngumpulin uangnya. Bahkan di dalam Instagram yang disampaikan ngambil duit ibunya, bapaknya untuk beli tiket biar melihat tuh artisnya. Betul. Coba kalau acara maulid Pak Haji, 5 juta, paling murah berapa Haji? 2 juta katanya paling murah. Ada yang VIP, ada yang ekonomi macam-macam. Rela itu penuh. Sis berapa tuh orang yang datang ke sana? Saya mau tanya, itu artisnya kira-kira beriman kepada Allah enggak? Jawab yang kompak, beriman kepada Allah enggak? Hati-hati anak-anak muda dalam hal bercinta. Al-mar'u ma'amman ahabba, seseorang akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat tergantung kepada siapa yang mencintainya. Betul? Betul? Bu? Bu? Wah, ini atur mau ya? Hati-hati zaman sekarang ini anak-anak muda kita. Salah mencinta urusannya bahaya. Sekarang banyak anak-anak muda senangnya sama artis Korea. Bener-bener. Oh, rambutnya diwarna-warnain ini kayak pelangi. Ada juga anak-anak itu banyak yang senang sama artis Hollywood, Bollywood. Kalau Hollywood kan Amerika tuh, kalau Bollywood India. Zaman dulu saya kecil, mama kalau nonton India nangis-nangis. Sekarang masih nggak begitu? Masih. Innalillahi wa inna. Ya Allah ya Rabbi. Mak kenapa menangis gitu? Film Indianya Amitabh Bachchan kalah. Allahu Akbar. Kita punya figur yang istimewa, bertanggung jawab di dunia sampai akhirat. Ialah baginda Nabi besar Muhammad. Rasul menyampaikan, inna fi afdali ayamikum yaumal jum'ah, seutama-utama hari adalah hari Jumat. Faksiru alayya sholata fi, perbanyaklah di hari Jumat bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa inna sholatakum marudhah, sesungguhnya sholawat yang kalian baca untuk aku disampaikan oleh Allah kepada beliau. Percaya nggak? Percaya nggak? Ini kalau kita sholawat disampaikan sama Allah langsung kepada beliau, percaya nggak? Saya mau tanya sama ibu, kita udah kenal sama Nabi belum? Kan ada namanya kenal, ada namanya tahu. Nah, kita tahu apa kenal? Tahu. Nih kalau kenal nih, Pak Cahyo sering ketemu nih kalau kajian MUI sama saya, udah ngeliat mukanya, berarti saya dan Pak Cahyo kenal. Saya kenal Pak Cahyo, Cahyo kenal saya. Oh, saya mau tanya, kira-kira nih
Ibu tahu nggak Presiden Republik Indonesia Pak Jo? Kenal apa tahu? Ibu kenal? Pak Jokowi kenal nggak? Nah, berarti tahu. Belum kenal. Jadi masalah Nabi udah kenal belum sama kita? Itu dia masalahnya. Nah, bagaimana caranya biar Nabi kenal meskipun jarak waktunya kan panjang, 14 abad yang lalu? Nggak usah khawatir. Nabi udah kasih unjuk kok. Al-Quran sudah kasih unjuk kok. Barang siapa yang bersolawat kepada aku, kata baginda Rasul, maka dia akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi kalau ibu baca solawat 10 kali, dapat rahmat dari Allah berapa? 100. Kalau baca solawat 100, berarti tinggal dilipat gandakan. Makin seringnya solawat, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, anak-anak kita ini perlu nih disampaikan di Pademangan, cintanya jangan salah. Makanya di Pademangan saya sampaikan sama teman-teman dan semua saya sampaikan, beberapa MUI juga sampaikan semua, DMI sampaikan semua, tiap-tiap masjid, majelis taklim, TPQ, musola, jangan ketinggalan buat acara maulid di bulan yang istimewa ini. Betul? Bukti kita nanti di akhirat diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu dirahmati Allah, pesan baginda Rasul kepada kita, adibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarkanlah, didiklah anak-anak kita semua atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarilah anak kita agar cinta kepada nabinya baginda Nabi besar Muhammad. Wahubi ahli baiti, ajarilah mereka agar mereka cinta kepada keluarganya Nabi besar Muhammad. Oh, mohon maaf, jangan ikut-ikut ya sama perkembangan media sosial yang kelihatannya kayaknya kiai sama habaib lagi mau diadu domba. Bener nggak? Bener nggak? Pokoknya ulama ya kita muliakan karena beliau punya ilmunya Nabi, betul? Habaib juga kita muliakan karena ada nyambung silsilahnya sama Nabi. Urusan bener apa salahnya bukan urusan kita, urusan Allah nanti, betul? Ini seolah-olah Indonesia ini lagi mau diadu domba nih ulama sama habaib. Tuh, padahal Rasulullah berpesan tuh dalam sebuah hadisnya. Apa hadisnya? Taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima. Kutinggalkan kepada umat ini 2 perkara. Kalau umat ini berpegang teguh atas 2 perkara itu, maka umat ini tidak akan sekali-kali keliru. Yang pertama, kitabullah. Umat ini harus jaga Al-Quran. Oh, jujur, setuju nggak kalau Pademangan jadi kampung Al-Quran? Setuju nggak kalau di Pademangan banyak pondok pesantren? Alhamdulillah di RW 8 kita udah bangun pondok pesantren 4 lantai. Sekarang lagi bangun di RW 10. Kemarin Pak Haji nih tadi ngasih dulu sama saya, ibu-ibu kenapa kalau baca Al-Quran kok setelah baca ayat Al-Quran disebut Allah? Iya Bu ya. Padahal konteks ayat Al-Quran Allah berfirman, idza quri Al-Quran fastami'ullah. Bila mana dibacakan Al-Quran, dengarkan. Beliau ternyata baca, yang melihat YouTube Pak Haji, melihat di YouTube ternyata yang suka mengucapkan Allah ketika ayat Al-Quran dibaca adalah orang-orang Syiah. Oh, beliau katakan banyak Bu beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mama juga kadang-kadang suka kebiasaan ngikutin padahal nggak tahu benar apa enggak. Satu, yang kedua, ibu tahu nggak lagu-lagu itu? Aduh Siti, mandi di kali rambut. Cukup. Itu katanya itu Bu, nih dalam beberapa keterangan ulama, itu yang buat saya itu orang-orang Syiah. Kan itu kan mengejas Aisyah seolah-olah melakukan perzinahan. Dalam hadisul ifki, ibu baca hadisul ifki, bagaimana Rasulullah ketika pulang dari peperangan, Aisyah ketinggalan, dibawa enteng banget badan beliau, ternyata sampai ke Madinah dibuka Aisyahnya belum ada, ketinggalan. Kebiasaan baginda Rasul itu biasanya suka ngirim orang di belakang. Maka ketika melihat Aisyah lagi istirahat, naiklah kudanya. Naik kuda, kemudian sampai ke Madinah, orang-orang munafik sudah mulai berita-berita palsu atau berita hoax.
Oh, Aisyah berzina, Aisyah 40 hari baru turunlah ayat Al-Quran membersihkan tentang keadaan Aisyah. Aisyah nggak melakukan perzinahan. Orang-orang yang Syiah nggak suka sama Aisyah. Orang Syiah nggak suka sama Abu Bakar Siddiq. Orang Syiah nggak suka sama Umar bin Khattab. Dibeda-bedakan sahabat-sahabat yang lain. Itulah yang menyebabkan orang Syiah termasuk golongan firqatul dhalalah, kelompok yang tidak ada syafaat nanti di akhirat oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya bahaya ya Bu ya, bahaya. Oh, maka ketika Al-Quran dikumandangkan kita mendengarkan dan terus istiqomah tawajuh. Udah ada deh? Bentar lagi. Hah? Bentar lagi. Coba baik ibu-ibu dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, hubbil ahli baiti wa qiraatul Quran, ajarkanlah anak kita Al-Quran. Maka barang-barang kita nih, saya mau nyanyiin lagu khusus buat pademangan tentang Al-Quran. Siap Bu? Siap Bu? Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Bisa nggak? Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Pademangan kampung Quran, pademangan kampung Quran, pademangan kampung Quran, Allah Allahu Akbar. Pademangan kampung Quran, pademangan kampung Quran, pademangan kampung Quran, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Allah. Sebentar lagi pada mana kampung Al-Quran. Aja sebentar kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Bu, doanya alhamdulillah pondok pesantrennya sudah banyak mencetak anak-anak, sudah banyak yang hafal Quran. Sudah ada yang hafal juz 30, juz 29. Silakan kalau mau masukin anaknya di pondok pesantren Darul Quran Al-Fatah. Kalau saya jauh-jauh, Pademangan udah punya pondok pesantren. Alhamdulillah. Pak, kalau mau wakafin tanah di Pademangan boleh nggak? Boleh. Mudah-mudahan bikin pondok pesantren lagi. Amin. Ini ada ikan sepat, ikan gabus ditambah bekicot, lebih cepat, lebih bagus karena perutnya udah pada kencot. Ya Bu ya. Kalau ada sumur ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang besok waktu kita ngaji lagi. Kita lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.